Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah, pada video kali ini admin akan berbagi informasi tentang Juknis Seleksi Guru ASN P3K untuk tahun 2022. Simak terus videonya hingga akhir, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share video ini ke akun media sosial Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke materinya, yaitu Juknis Seleksi Guru ASN P3K tahun 2022. Sebelum kita ke materi lainnya, inilah hasil seleksi guru ASN P3K untuk tahun 2021. Untuk total formasinya tahun lalu ada 1.2.616 formasi, namun untuk formasi guru ASN P3K yang diajukan pemerintah berjumlah 506.252 formasi. Selanjutnya kemudian di sini untuk guru yang lulus sebanyak 293.860 formasi, dan untuk sisanya ada 212.392 orang atau formasi. Kemudian di sini ada 117.939 atau 23% dari total formasi belum pernah dilamar. Sedangkan untuk jumlah pelamar pada tahun lalu ada 925.637 pelamar. Dan ini ada 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi, dan ini jumlah 437.823 adalah guru yang belum lulus. Sebanyak 487.814 guru telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati nilai ambang batas atau passing grade ya. Kemudian kita lanjutkan ke lini masa seleksi guru ASN P3K untuk tahun 2022. Berikut ini adalah bagannya, mulai dari Mei, yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, kemudian sosialisasi Permenpan RB pada bulan Juni sampai Juli adalah Rakor Teknis Panselnas bersama pemerintah daerah. Lalu pada bulan Agustus persiapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemudian di bulan September sampai Oktober adalah penuntasan 193.954 guru lulus passing grade pada tahun 2021. Dan poin keduanya pelaksanaan penilaian kesesuaian. Dan inilah di bulan November sampai Desember, yaitu pelaksanaan seleksi tes. Berikut ini adalah sistem terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan atau database THK2 BKN. Kemudian telah terjadi integrasi sistem antar Dapodik Kemendikbudristek dan e-formasi Kemenpan RB dan SSCASN BKN. Selanjutnya, sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar, yaitu P1, P2, P3, dan P umum atau pelamar umum. Kemudian di sini adalah sistemnya ya, mulai dari pelamar, login, kemudian membuat akun SSCASN, dan di sini integrasi data Dukcapil dan data dari Kemendikbud melalui Dapodik. Maka kemudian di sini adalah jenis-jenis pelamarnya, dan ini SIM kebutuhan guru, lalu e-formasi dari Kemenpan RB.
Kita lanjutkan di sini ada 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K pada tahun 2022. Yang pertama atau poin ke-1 yaitu penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade. Kemudian penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Peserta guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021 yaitu 1 THK 2, kemudian guru sekolah negeri, ketiga lulusan PPG, dan keempat guru swasta. Jika masih tersedia formasi, maka dilanjutkan ke seleksi ke poin kedua yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri, dan seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Untuk pesertanya yaitu THK 2, kemudian guru honorer negeri yaitu yang kurang dari 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik, artinya sudah minimal 3 tahun terdaftar pada Dapodik. Jika masih tersedia formasi, maka di sini seleksi tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Untuk pesertanya yaitu guru honorer negeri, yaitu yang kurang lebih sudah 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik, kemudian yang kedua lulusan PPG, dan ketiga guru honorer swasta terdaftar pada Dapodik. Kita lanjutkan ke mekanisme penempatan guru lulusan PG tahun 2021. Poin pertama atau poin ke-1 ada 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. 2. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Poin ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, yaitu THK 2, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan kemudian honorer swasta. Poin keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan Perman Pan RB tahun nomor 28 tahun 2021, yaitu teknis, nilai teknis, kemudian nilai manajerial, sosial kultural, dan wawancara serta usia. Kita lanjutkan di sini ada tidak seluruh guru telah lulus PG tahun 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Di sini ada poin pertama yaitu mendapatkan kuota di tahun 2022. Sekolah negeri ada 107.195, kemudian swasta 26.827, 134.022, dan di sini penempatan di sekolah induk ada 74.771 dengan total 74.771, kemudian penempatan non sekolah induk di dalam instansi. Kemudian pada poin kedua yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022 di sekolah negeri 14.463 dan swasta 12.567 dengan total 27.030, dan yang poin ketiga belum dapat ditempatkan dengan total sebanyak 32.902
Berikutnya yaitu mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru honorer di sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Yaitu yang pertama, seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3 ke guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi, yaitu kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik, mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas dan mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4 atau memiliki sertifikat pendidik. Kemudian pada kompetensi teknis, profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Kemudian di sini kinerja, orientasi pelaksanaan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Lalu pemeriksaan latar belakang, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba atau nafza disingkatnya, dan intoleransi. Kemudian yang poin ketiga yaitu seleksi wawancara, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kita lanjutkan ke mekanisme 2, dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Di sini terdapat 589.784 guru honorer negeri belum lulus PG dan 368.830 memenuhi beban kerja sesuai regulasi, dan ini ada 220.594 perlu direstribusi. Poin pertama, perlu dilakukan restribusi guru honorer negeri sebanyak 220.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja atau ABK. Poin kedua, jika ada pelamar formasi berasal dari sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Poin ketiga, pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau 41,8% dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Poin keempat, walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapatkan formasi karena A. Tidak memenuhi syarat, B. Pemerintah daerah tidak mengajukan formasi kesesuaian kebutuhan, C. Oversupply walaupun telah dilakukan restribusi. Kita lanjutkan ke kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kompetensi. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kemudian kompetensi guru ASN menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kinerja. Aspek perilaku yaitu orientasi pelayanan, kemudian nomor 2 komitmen, dan nomor 3 kerjasama, dan nomor 4 adalah kepemimpinan. Selanjutnya yang terakhir yaitu seleksi tes. Seleksi tes menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021. Untuk informasi mengenai ujian seleksi, yaitu 1. Rencana pelaksanaan di bulan November sampai Desember tahun 2022. Kemudian ujian seleksi dilaksanakan bagi guru honorer negeri terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Lalu guru swasta dapat mengikuti ujian seleksi jika lulus akan ditempatkan pada satuan pendidikan negeri yang kekurangan guru. Kemudian bagi individu yang tidak terdaftar di Dapodik namun ingin mengikuti ujian seleksi guru ASN P3K diwajibkan memiliki sertifikat pendidik.
Poin kedua, passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional. Nah, berikut ini tipe konten untuk kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran. Untuk butir soalnya 80 sampai 100 dengan waktu 120 dan untuk bobotnya 60%. Kemudian untuk materi manajerial butir soalnya 30 dengan waktu 25-40% yang meliputi sosiokultural 20 soal dengan waktu 15 dan pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis dengan butir soal 10 dan waktu 10. Nah, ini untuk manajerial, sosial kultural dan wawancara bobotnya adalah 40%. Jadi untuk semuanya jumlah soalnya sekitar 140 soal sampai 160 dan waktunya 170 untuk bobotnya 100%. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang teknis. Untuk peserta yang sudah tersertifikasi tetap ikut semua tes. Jika berkas lengkap, nilai tes kompetensi teknis penuh. Kecuali berkas bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis digunakan. Tetap harus lulus passing grade, manajerial, dan sosiokultural. Terima kasih, demikianlah Bapak Ibu informasi Juknis Seleksi Guru P3K untuk tahun 2022. Lebih dan kurang admin mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.